الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ikhwan fillah azakumullah. Beberapa hari ke depan kaum muslimin seluruh dunia akan kedatangan tamu mulia tahunan. Sebuah bulan yang disepakati oleh semua kaum muslimin, keutamaannya, kesuciannya, keberkahannya. Bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah. Bulan Al-Quran. Bulan Sadaqah. Bulan Qiyamul Lail. Bulan beramal saleh. Bulan-bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala amal saleh. Ikhwana fillah azakumullah. Kedatangan Ramadan yang setiap tahun sedikit banyak berdampak pada sebagian kaum muslimin sesuatu yang dianggap biasa. Kebiasaan dianggap sebagai sebuah kebiasaan, dianggap sebagai sebuah tradisi. Sehingga pada sebagian kaum muslimin momen-momen Ramadan ini hanya spesial terkait dengan kebiasaan dan tradisi yang ada. Kebanyakan mereka menjadikan Ramadan sebagai momen-momen untuk menikmati makan dan minum yang spesial.
bukber, buka bersama, terutama sebelum pandemi. Di sisi yang lain mereka menggunakannya untuk silaturahim dan semisalnya. Namun nilai-nilai Ramadan yang sesungguhnya yang diinginkan dalam syariat banyak di kalangan kaum muslimin yang kurang memperhatikannya. Maka barakallahu fikum, penting kiranya bagi kita kaum muslimin, secara khusus bagi kita ahlu sunnah wal jamaah salafiyin tulabul ilmi, untuk menggali ibar wa durus, menggali ibrah, pelajaran berharga dari Ramadan, bulan yang mulia ini. Supaya Ramadan yang datang setiap tahun ini menjadi sesuatu yang sangat spesial bagi kita terkait dengan iman dan takwa kita. Terkait dengan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat bermakna, sangat bernilai, sangat berharga, sesuatu yang layak untuk diperjuangkan. Kita mengorbankan apa yang ada pada kita, waktu, tenaga, pikiran, harta benda, dan yang lain-lainnya, untuk menggapai segenap keutamaannya, untuk meraih segenap keberkahannya. Maka tema kita pada kesempatan kali ini sengaja tidak menyinggung tentang ahkamus syiyam, hukum-hukum yang berkaitan dengan berpuasa, dan hal-hal yang terkait dengannya. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah mengambil pelajaran dari bulan suci Ramadan untuk masing-masing kita. Pelajaran yang kita ambil ini nanti harapannya bisa membekas pada diri kita, membentuk kepribadian kita, karakter kita, sehingga lebih bermanfaat untuk di masa akan datang. Ikhwan fillah azakumullah, kalau kita mencermati Ramadan, syahrul Ramadan dengan segenap bimbingan-bimbingan sunnah selama Ramadan dan kondisi umat manusia selama Ramadan, kita sesungguhnya bisa mengambil banyak ibrah, banyak pelajaran untuk kebaikan kita dan perbaikan kita. Yang pertama, pelajaran penting yang kita ambil dari Ramadan ialah rahmatullahi ta'ala bi'ibadihil mu'minin. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang mukmin. Rahmatun khasah. Rahmat Allah yang khusus untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Untuk hambanya yang bertakwa kepadanya. Untuk hambanya yang beribadah kepadanya. Ramadan itu syahrul rahmah. Kalau dibahasakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam bukunya Majalis Syahr Ramadan, syahrun mahfufun birrahmah. Sebuah bulan yang diliputi dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.
Banyak sisi yang bisa kita utarakan di sini. Sisi-sisi bentuk-bentuk rahmat Allah kepada hamba-hambanya, terutama kaum mukminin. Yang pertama, yang disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Bila datang Ramadan, maka dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Disebutkan dalam riwayat yang lain, al-maradah, setan-setan pembangkang dibelenggu. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan, wa innama tufattahu abwabul jannati fi hadzal syahr likasratil a'malis salihati wa targhiban lil 'amilin. Sesungguhnya pintu-pintu surga itu dibuka di bulan Ramadan ini, itu dikarenakan banyaknya amal soleh dan untuk mensupport, menyemangati orang-orang yang beramal saleh. Wa tughlaqu abwabun nar liqillatil ma'asi min ahli iman. Dan pintu-pintu neraka ditutup dikarenakan jarangnya, sedikitnya kemaksiatan dari ahlul iman. وتصفت الشياطين فتغل فلا يخلصون إلى ما لا يخلصون إليه في غيره. Setan dibelenggu, dikerangkeng, dirantai, maka mereka tidak bebas melakukan apa yang mereka sebelumnya bebas melakukannya di selain bulan Ramadan. Ini rahmat Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Kebaikan merata di mana-mana, amal saleh merata di mana-mana, menyemangati kaum mukminin untuk semakin semangat beribadah kepada Allah. Kejelekan diminimalisir, kemaksiatan juga demikian, setan dibelenggu untuk memberi kemudahan-kemudahan kepada hamba-hamba Allah untuk beribadah kepadanya. Sisi yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada hamba-hamba yang mukminin adanya momen-momen tertentu di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala amal saleh kala itu dengan adanya syarafuz zaman, kemuliaan waktu, yakni Ramadan. Disebut dengan mawasimu ta'ah, musim-musim ketaatan kepada Allah. Dikasih bimbingan-bimbingan tertentu dengan pahala tertentu dalam syariat. Dan itu sangat banyak bulannya. Tetapi yang paling besar dan disepakati oleh semua pihak fokus padanya adalah Ramadan. Ada Syawal, ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, ada Muharram, ada Rajab, ada Sya'ban. Ramadan yang paling fenomenal. Musim-musim ini namanya disebut dengan mawasimu ta'ah, musim-musim ketaatan kepada Allah. Bentuk rahmat Allah kepada hamba-hamba yang beriman. Mereka dikasih kesempatan musim-musim untuk mentaati Allah. Dilipat gandakan amal pahala di musim tersebut.
dikasih bimbingan amal khusus. Bagi yang mengamalkannya, mendapatkan pahala besar yang juga khusus. Mawasimu ta'ah, musim-musim ketaatan kepada Allah, bukti rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Sisi yang ketiga, rahmat Allah kepada hambanya di bulan Ramadan adalah Ramadan itu syahrul maghfirah. Bulan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni hamba-hambanya. Dan ini merupakan rahmat Allah yang tiada tara. Siyam Ramadan yang dilakukan oleh seorang mukmin imanan wa ihtisaba, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, itu merupakan sebab terampuninya dosa dia. Bahkan dosa yang sebelumnya. Dalam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, maka akan diampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosanya. Maghfirah dari Allah Azza wa Jalla. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, menerangkan riwayat di atas, yakni imanan billah wa ridan fi fardhiyati shaum alaihi wa ihtisaban li thawabihi wa ajrihi, lam yakun karihan li fardhihi wala syakkan fi thawabihi wa ajrihi, fa inna Allah yaghfiru lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yakni dia puasa Ramadan karena iman kepada Allah, ridha dengan kewajiban puasa, difardukannya puasa atas dia, mengharapkan pahala dan sawabnya dari Allah Azza wa Jalla padanya. Dia tidak benci akan kefarduan Ramadan, kewajiban puasa Ramadan. Dia tidak ragu dan bimbang akan pahala Ramadan. Maka Allah akan mengampuni dosa yang sebelumnya. Ini luar biasa. Dia berpuasa Ramadan dari mulai fajar sampai maghrib. Durasi lebih dari 10 jam itu. Durasi di mana Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa-dosa dia. Akan mengampuni dosa-dosa dia. Dan itu setiap hari. Sebulan penuh. Sebulan penuh. Puasa yang dia kerjakan itu sebagai sebab terampuninya dosa dia. Rahmat Allah yang luar biasa. Kita sebagai hamba Allah yang lemah, banyak salah, banyak alpa, banyak khilaf, pasti berdosa, sangat-sangat memerlukan rahmat Allah, sangat-sangat memerlukan maghfirahnya Allah Azza wa Jalla. Kesempatan emas selama Ramadan dengan durasi yang begitu panjang meraih maghfirah dari Allah Azza wa Jalla. Namun dengan imanan wa ihtisab. Syaratnya harus beriman dan berihtisab. Puasanya dengan iman dan ihtisab. Dan masih banyak lagi yang lain. Sisi-sisi rahmat Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya yang mukmin bil khusus dengan Ramadan ini. Maka faedah yang bisa kita ambil adalah kita berlomba-lomba untuk meraih kesempatan ini, untuk mendapatkan rahmat Allah ini dengan ragam bentuk rahmat yang ada. Jangan dilewatkan begitu saja. Rahmat Allah ini perkara besar. Dengan rahmat Allah Azza wa Jalla seseorang dimasukkan dalam surga. Faedah yang kedua adalah kita sebagai hamba Allah juga dianjurkan dan dihasung untuk memiliki sifat rahmah.
sebagai hamba Allah yang juga memiliki rahmah, kasih sayang kepada sesama, belas kasih kepada sesama, rahmah dengan orang lemah, rahmah dengan fakir miskin, rahmah kepada anak yatim, rahmah kepada hamba Allah yang dirahmati. Terbentuk kepribadian kita akhlak yang mulia, namanya rahmah wa syafaqah. Kita wujudkan dengan selama Ramadan memperbanyak infak dan sedekah. Selama Ramadan memperbanyak it'amut ta'am, memberi makan ke orang lain. Itu juga disyariatkan dalam Islam, dianjurkan dalam Islam, itu yang diamalkan Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang pertama. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari Ramadan adalah ini. Rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Raih rahmat itu. Berjuanglah untuk mendapatkannya. Berkorbanlah untuk mendapatkannya. Perjuangan terbaik, pengorbanan yang terbaik untuk ini. Tanamkan dalam jiwa kita masing-masing sifat rahmah kepada sesama dengan bimbingan syariat. Sisi yang kedua, poin yang kedua, pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari Ramadan adalah jihadun nafsi wa tamrinuhu ala ta'atillah. Berjihad melawan hawa nafsu, namanya mujahadah. Melatih jiwa di atas ketaatan kepada Allah, melatih jiwa meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini pelajaran yang sangat berharga untuk kita. Ramadan itu training, masa-masa pelatihan, penggemblengan untuk hamba Allah yang beriman. Diharapkan nanti setelah Ramadan mereka lebih mudah, terbiasa melanjutkan ketaatan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ujungnya nanti di atas keistiqomahan, di atas ibadah, ujungnya nanti meraih husnul khatimah, puncaknya nanti jannahnya Allah yang kita harapkan. Ini kenapa Nabi kita Muhammad SAW seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai beliau, menyingsingkan lengan baju bersemangat lebih ketika Ramadan. Hari-hari biasanya, hari-hari ibadah, ketika datang Ramadan semakin meningkat ibadahnya. Rasul itu adalah orang yang paling banyak berderma dan lebih derma lagi ketika Ramadan. Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di 10 hari yang terakhir. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari Ramadan yang terakhir, beliau i'tikaf, mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya, meninggalkan para istrinya. Itu namanya jihadun nafsi, mujahadatun nafsi, berjihad melawan hawa nafsu, melatih jiwa
untuk mentaati Allah, melatih jiwa untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Faedahnya ya untuk kita pribadi selaku hamba Allah yang melakukannya bitaufiqillah wa mu'unatih. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah di jalan kami, maka sungguh-sungguh kami akan beri dia hidayah, kami tunjukkan kepada dia jalan kebaikan menuju kami. Semakin bermujahadah, semakin berjihadun nafsi, semakin yang melatih jiwa, semakin terbuka di depan dia jalur amal kebaikan yang lainnya. Lanahdiyannahum subulana. Terbuka untuk dia amal kebaikan berikutnya lagi, terus. Semakin menanjak, semakin naik kadar keimanannya dan ketakwaan dia kepada Allah, semakin puncak nilai kadar ubudiyah dia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semakin sempurna penghambaannya, semakin mulia dia sebagai seorang hamba. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam bukunya Lataiful Ma'arif menjelaskan bahwasanya orang yang berpuasa itu memiliki dua jihad. Jihad di siang hari dengan siam, puasa. Jihad di malam hari dengan qiyam. Dengan qiyamul lail, dengan tarawih. Jihadun nafsi. Dan pelatihan jiwa ini bukan semata-mata untuk mentaati Allah Azza wa Jalla. Lebih daripada itu dilatih untuk meninggalkan larangan agama. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh mengumpuli istri selama dia berpuasa. Dilatih itu. Dilatih ketaatannya, dilatih ketundukannya, dilatih kepasrahan dia kepada syariat Allah Azza wa Jalla. Meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya karena Allah Azza wa Jalla. Selama dia berpuasa, dianjurkan untuk meninggalkan tindakan bodoh, tindakan kezaliman, tindakan kemaksiatan. Itu pelatihan jiwa. Dan ini pelajaran penting untuk masing-masing kita. Supaya kita menjadi hamba Allah yang terpilih, hamba Allah yang terlatih, hamba Allah yang bisa menaklukkan hawa nafsunya. Ketika dia berhasil menang melawan hawa nafsunya, maka yang berikutnya sangat mudah. Jihad melawan syaitan lebih mudah. Jihad melawan kaum kufar dengan pedang dalam jihad yang syar'i lebih mudah. Karena kuncinya adalah jihadun nafsi. Dan itu kembali kepada kadar iman masing-masing orang. Semakin tinggi keimanan dia dan semakin benar keimanannya, akan semakin tinggi pula mujahadah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling tinggi imannya, yang paling bertakwa kepada Allah, maka semakin tinggi pula mujahadahnya. Kebajikan yang beliau lakukan di bulan Ramadan ketika berjumpa dengan malaikat Jibril itu lebih kencang daripada angin kencang yang berhembus. Beliau qiyamul lail hingga pecah-pecah telapak kakinya. Beliau qiyamul lail dengan para sahabatnya. Pernah dari mulai awal malam sampai sepertiga malam pertama. Pernah awal malam sampai tengah malam. Pernah awal malam sampai khawatir tidak makan sahur. Jihad bil lail, fil laili bil qiyam. Berjihad di malam hari dengan qiyam Ramadan dengan tarawih. Mujahadah. Sehingga kita ini harus sadar Islam itu menghendaki kita sebagai sosok muslim mujahid. Gitu. Muslim pejuang. Muslim yang berkorban. Muslim penakluk. Begitu.
yang dia taklukkan, yang dia perangi hawa nafsunya. Al-mujahidu man jahada amma nahallahu anhu. Kata Rasulullah SAW, yang namanya mujahid, seseorang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini setiap hari. Setiap hari. Dan masa penggemblengannya sebulan penuh ketika Ramadan. Bukan muslim yang lemah. Bukan muslim yang acuh kepada bimbingan agamanya. Bukan muslim yang memperturutkan hawa nafsunya. Tapi muslim yang militan di atas sunnah. Muslim pejuang di atas sunnah. Muslim yang mengorbankan jiwa raga dan harta benda di atas sunnah. Muslimin yang seperti inilah yang diharapkan menjadi penerus pejuang Islam dengan ilmu dan bayan, dan diperlukan dengan tombak dan pedang. Belum lagi contoh-contoh salafun saleh. Dalam bab ini sangat luar biasa. Terutama untuk membaca Quran, tilawatul Quran mereka, dan qiyamul lail mereka, infak dan sedekah mereka. Ramadan itu bagi mereka hanya tilawatul Quran, it'amut ta'am, qiyamul lail. Baca Quran, memberi makan, qiyamul lail. Perjuangan yang luar biasa. Yang sudah kita singgung dalam beberapa majelis yang lalu. Di mahadhar-mahadhar yang lalu. Keadaan salaf ketika Ramadan. Mujahadah ya ikhwan. Ibro yang ketiga, pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari Ramadan ialah spirit Ramadan ini menanamkan dalam jiwa kita semangat ta'awun yang tinggi. Solidaritas yang tinggi kepada sesama. Peka dengan sesama. Memiliki jiwa sosial yang tinggi dengan bimbingan syariat. Ini penggemblengan akhlak. Penggemblengan etika, penggemblengan adab dan norma, kaitannya interaksi dengan sesama hamba. Kita dilatih untuk menjadi hamba Allah yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, memiliki sifat muwasat yang tinggi, suka dan duka bersama dengan kaum muslimin. Yang pertama sisi pertama yang menunjukkan poin ini adalah disyariatkan untuk berpuasa. Tidak boleh makan. Tidak boleh minum. Dari mulai fajar sampai maghrib. Itu di antara hikmahnya untuk supaya kita merasa betapa menderitanya, betapa sengsaranya orang-orang fakir miskin setiap harinya. Mereka tidak bisa makan, mereka tidak bisa minum. Makan apa adanya, minum apa adanya. Makan dan minumnya pun juga kadang tidak jelas. Syariat siam itu merata untuk semua kaum muslimin. Apakah dia pejabat atau rakyat. Orang kaya atau orang miskin. Laki atau wanita. Bernasab ataukah tidak, ningrat ataukah bukan, berdarah biru ataukah tidak, semuanya sama. Disyariatkan untuk siam Ramadan, tidak boleh makan, tidak boleh minum, lillahi ta'ala. Supaya merasakan penderitaan orang-orang bawah. Supaya merasakan perjuangan orang-orang yang tidak punya apa-apa.
Mereka yang selama ini kaya, yang selama ini memiliki dunia yang begitu banyak. Supaya merasakan itu. Hikmahnya adalah supaya mereka memiliki jiwa sosial yang tinggi. Diminta untuk berpikir dan menghayati bagaimana kiranya ketika Anda di posisi itu. Anda nggak bisa makan, nggak bisa minum. Dalam kondisi makanan banyak, minuman tuh banyak. Tapi nggak boleh. Atau nggak bisa. Kalau puasa nggak boleh. Kalau miskin nggak bisa. Apa kira-kira yang ada di hati Anda? Tentu jawabannya akan sama. Mengharapkan saudara-saudara mereka yang punya kelebihan harta menyantuni dia. Maka seperti itu pula ketika Anda melihat saudara-saudara Anda yang fakir miskin, yang tidak punya apa-apa. Dengan siam Ramadan dilatih, digembleng akhlakiyah kita, adab kita, etika kita, norma kita. Untuk menjadi hamba Allah yang peka dengan sesamanya. Memiliki bimbingan, memiliki jiwa yang sangat tinggi dengan bimbingan syariat. Sisi yang kedua, perintah untuk memberi makan. Memberi makan orang yang berpuasa. Memperbanyak sedekah selama Ramadan. Sebagian mereka, barakallahu fikum, mengeluarkan zakat malnya ketika Ramadan. Nah, itu yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang menggambarkan tentang bagaimana Rasulullah SAW yang begitu dermawan, itu sebagai bimbingan utama selama Ramadan untuk berderma kepada sesama, membantu sesama terkait dengan masalah makan dan minum mereka dan kebutuhan mereka sehari-hari. It'amut ta'am itu amal yang terbesar di antara amal yang terbesar selama Ramadan. Contoh Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu adalah tarbiyah akhlak, tarbiyah adab. Muamalah yang bagus, interaksi yang baik dengan sesama. Di antara faedahnya adalah yang kaya tidak sombong. Yang kaya tidak berbangga dengan harta benda mereka. Nah, dan yang lain-lainnya dari hal-hal yang disyariatkan dalam Islam selama Ramadan yang kita ambil pelajaran daripadanya, akhlak mulia, budi pekerti yang luhur, norma-norma yang baik, memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi, muasatul muslimin. Ini luar biasa. Sehingga Ramadan itu mengajarkan kepada kita banyak hal. Mengajarkan kepada kita menjadi hamba Allah yang militan.
menjadi hamba Allah yang betul-betul beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kepribadiannya baik secara ubudiyah, kepribadian dia baik secara akhlakiyah. Baik hubungannya antara dia dengan Rabb-nya, baik pula hubungan dia antara dia dengan sesamanya. Pelajaran yang berikutnya, yang keempat, yang bisa kita ambil dari Ramadan adalah syar'iyyatu al-jama'ah wal-ijtima' al-khair. Syariat untuk berjamaah dan berijtima', berkumpul bersatu di atas perkara kebaikan. Ini merupakan prinsip mendasar yang diajarkan dalam Al-Quran Sunnah. Disepakati oleh para anbiya wal mursalin, disepakati oleh salafun salihin, disepakati oleh para imam rabbaniyin. Ijtima'un alal khair. Ijtima' dia perkara kebaikan. Bersama-sama dalam mengerjakan perkara kebaikan. Dari mulai skala yang kecil. Seseorang dengan keluarganya. Dilanjutkan dengan skala yang lebih besar. Seseorang dengan lingkungan dan masyarakatnya. Diteruskan dengan skala yang lebih luas lagi. Dengan bangsa dan negaranya. Semua itu ada pada Ramadan. Momen-momen untuk bersatu. Momen-momen untuk menyatukan di atas perkara kebaikan. Momen-momen kebersamaan. Di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Skala yang paling kecil ialah berkumpul dengan anggota keluarga ketika makan sahur, ketika buka puasa. Itu momen kebersamaan. Momen mengumpulkan, menyatukan anggota keluarga skala kecil di atas ketaatan kepada Allah. Apalagi di masa pandemi sekarang ini sangat dianjurkan oleh pemerintah kita untuk bukber dengan keluarga saja. Buka bersama dengan keluarga. Sahur bersama dengan keluarga. Itu momen yang sangat luar biasa. Kesempatan yang bagi sebagian pihak langka. Merindukan saat-saat seperti itu. Dia bisa berkumpul dengan keluarganya. Dengan anak istrinya. Dengan orang tuanya. Dengan saudara-saudarinya. Dengan ponakan-ponakannya. Dengan cucunya. Terjadi ketika itu. Skala yang lebih besar lagi. Syariat untuk tetap berjamaah 5 waktu dalam sholatnya. Bahkan lebih ditekankan ketika Ramadan. Momen tarawih berjamaah dengan kaum muslimin. Itu momen-momen kebersamaan yang indah di atas ibadah kepada Allah. Skala yang lebih luas dengan komunitas kamu, dengan masyarakat kamu, dengan sekitar kamu. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah menyatakan terawih di awal malam bersama dengan muslim itu lebih afdal. Sunnatul muslimin, kata beliau. Sunnahnya kaum muslimin. Nabi kita Muhammad SAW memberikan support
yang sholat bersama dengan imamnya sampai selesai, walaupun tidak semalam suntuk, dicatat seperti qiyamul lail semalam suntuk. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dalam musnadnya dan juga yang lainnya meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu arbah menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah tarawih bersama dengan sahabatnya dari mulai awal malam sampai sepertiga malam pertama. Pada malam berikutnya dari mulai awal sampai tengah malam. Ketika itu ada yang mengatakan, ya Rasulullah, launa faltana. Alangkah indahnya kalau engkau menyupport kami sebagai amal nafilah, tarawih sampai subuh. Dia mengatakan situ, man qama ma'al imami hatta yansarif, kutiba lahu qiyamu lailatin. Barang siapa yang qiyamul lail bersama dengan imamnya sampai selesai, maka dicatat untuknya qiyamul lail semalam suntuk. Walaupun Anda melakukannya tidak sampai semalam suntuk. Pada malam berikutnya beliau tarawih dari mulai awal malam sampai menjelang subuh. Disebutkan yang sepertiga malam pertama itu malam ke-23. Yang sampai tengah malam itu malam 25. Dan yang sampai subuh menjelang subuh itu malam ke-27. Ini hadis disesuaikan sama Syekh Muhammad bin Hadi rahimahullah dalam bukunya As-Sahihul Musnad mimma laysa fi Sahihain. Momen i'tikaf ketika memungkinkan, ketika sebelum pandemi, itu momen kebersamaan untuk beribadah kepada Allah secara fokus, meraih malam qadar. Skalanya lebih luas. Sebagian mereka tadarus Quran bersama dengan yang lainnya. Skala yang lebih besar lagi, yang lebih luas lagi, skala bangsa dan negara, ialah perintah untuk kembali kepada ru'yatul hilal yang dilakukan oleh penguasa masing-masing negara. Rasul mengatakan dalam sabdanya, sumu li ru'yatihi wa aftilu ru'yatihi. Inilah kamu berpuasa karena melihat hilal dan kamu iftar Idul Fitri ketika melihat hilal. Nasihat semua ulama di zaman sekarang ini, terlepas dari khilaf mereka, satu matla' atau masing-masing matla', mereka semuanya menasihatkan kepada kaum muslimin untuk kembali kepada ru'yatul hilal masing-masing negaranya, untuk menyatukan umat Islam satu negara dengan puasa bersama-sama, dengan Idul Fitri bersama-sama. Dikuatkan dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu yawma yasumun nas, wal fitru yawma yuftirun, wal adha yawma yudhahun. Puasa itu ketika orang-orang pada puasa. Iftar Idul Fitri ketika orang-orang Idul Fitri, dan adha ketika orang-orang Idul Adha. yakni penguasa dengan masyarakatnya. Ini jangan dianggap ringan. Ini merupakan perkara besar dalam Islam. Syiar Islam dilakukan serentak satu bangsa, satu negara. Kaum muslimin satu negara serentak puasa di waktu yang sama. Dengan amalan yang sama. Dengan bimbingan yang sama. Bahkan muslimin satu dunia. Amalnya sama. Bimbingannya sama. Puasa Ramadan. Qiyamul Lail. Baca Quran. Memberi makan. Sedekah. Zakatul mal. Tarawih. Sahur. Buka puasa. Ila akhirnya. Ini sebuah momen yang luar biasa. Sesuatu yang sangat dibenci oleh setan. Dan sangat tidak disukai oleh musuh-musuh agama, musuh-musuh din. Momen menyatukan umat Islam seluruh dunia
dimanapun mereka berada, dengan ibadah yang sama, dengan bimbingan yang sama. Siyam Ramadan di atas sunnah. Ini prinsip besar yang dari sana terpatri dalam jiwa kita, bimbingan Islam. Kita itu harus menjadi pemersatu, jangan menjadi pemecah belah. Kita itu harus berkontribusi untuk menyatukan umat dengan kebenaran, dengan sunnah. Jangan menjadi sebab perpecahan umat, perbelahnya umat. Bimbingan Islam itu memberikan bimbingan untuk kita menyatukan, bukan berpecah belah. Tegas Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah jami'an, dalam kondisi kamu bersatu di atasnya, dan kamu jangan berpecah belah. Perintah bersatu, larangan berpecah belah itu merupakan aslun Qur'ani, bimbingan Quran. Wa aslun sunni, bimbingan sunnah Rasulullah SAW. Wa aslun salafi, dan bimbingan salafun salih. Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah dalam risalah khusus tentang ta'awun, ittifaq dan al-iktilaf, ketika membawakan ayat ini menerangkan bahwasanya prinsip ini merupakan prinsip yang disepakati oleh semua agama samawiyah, disepakati oleh para anbiya wal mursalin, disepakati oleh salafun salihin, oleh para ulama rabbaniyin, dijelaskan dalam Al-Quranul Karim, dijelaskan dalam sunnah Nabi yang Karim, dan disepakati, diterapkan, dipraktekkan oleh salafun salihin. Momen Ramadan, momen untuk menyatukan di atas ibadah, di atas ketaatan kepada Allah, di atas bimbingan Allah dan Rasulnya SAW. Bukan semata-mata menyatu, tapi dengan manhaj yang jelas. Ini juga pelajaran penting yang sangat indah untuk kita semua. Jadilah yang menyatukan umat dan jangan jadi tukang fitnah yang memecah belah umat. Wallahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Dan masih banyak lagi ikhwan fillah azakumullah. Kalau kita mau mencermati, mau menghayati durus wa ibar, pelajaran-pelajaran penting dan ibrah penting dari Ramadan ini, dari sisi akidah, dari sisi ibadah, dari sisi manhaj, dari sisi akhlakiyah, dari sisi muamalah, semuanya bisa kita ambil dari Ramadan yang mulia bersama dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam padanya. Kesimpulannya adalah barakallahu fikum, Ramadan yang datang setiap tahun kepada kita, dan semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya berjumpa dengan Ramadan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya dengan penuh iman dan wahtisabah. Ramadan yang datang tiap tahun ini jangan dianggap lalu. Jangan dilewatkan momen-momen itu. Hadirkan hati, resapi, hayati, tadabbur, ta'akul, tafakkur. Ambil sekian banyak pelajaran penting, ibrah selama Ramadan. Gunakan untuk muhasabatun nafsi, introspeksi diri. Gunakan untuk islahun nafsi, memperbaiki diri. Gunakan untuk solahun nafsi, kebaikan diri kita sendiri. Sehingga kita menjadi hamba Allah yang semakin baik,
hamba Allah yang semakin meningkat sisi kebaikannya, terutama ketika Ramadan. Dan itu kita jadikan sebagai bekal penting, bekal utama untuk mengarungi kehidupan setelah Ramadan di atas iman dan takwa, di atas bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak buku-bukunya para ulama yang mengupas tentang masalah ini semua. Ada buku Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Majalis Syahr Ramadan. Ada bukunya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, juga sama, Majalis Syahr Ramadan, Durus Ramadan, dan buku-buku yang lain dan yang cukup besar yang menjadi rujukan para ulama setelahnya, Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, menjelaskan tentang musim-musim ketaatan selama setahun dan membahas panjang ketika Ramadan. Dikaji, dipelajari, dibaca untuk memperkaya wawasan ilmiah kita dan menggugah hati kita untuk semakin menjadi yang terbaik selama Ramadan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah pada kita semua. Langkah kita diberi taufik, amal kita diberi taufik, ucapan kita diberi taufik, akidah, ibadah, manhaj, akhlak, dan yang lain yang ada pada kita diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla di atas Islam dan Sunnah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada kita semua, memberikan taufik kepada kita semua, bisa memanfaatkan Ramadan yang sebenarnya akan datang dengan sebaik-baiknya di atas bimbingan Islam dan Sunnah. Keluar Ramadan menjadi yang terbaik, takwa yang sangat tinggi kita raih, ampunan dari Allah kita dapatkan, dan menjadi hamba Allah yang berhasil. Keluar Ramadan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya utarakan pada kesempatan kali ini. Semoga manfaat untuk saya pribadi, muhasabah untuk saya pribadi, dan untuk yang lainnya pula. Barakallahu fikum. Nah, saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. غرباء 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 الحمد لله رب